Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Akega. Sebelum beribadah, kakak akan bacakan beberapa peraturan ya. Yang pertama, saat beribadah tidak boleh sambil makan. Yang kedua, saat beribadah harus memakai baju yang rapi. Yang ketiga, saat beribadah tidak boleh sambil bermain ya. Yang keempat, saat beribadah, adik-adik harus sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik harus antusias mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap beribadah? Selamat beribadah ya. Halo Kakak Keisha. Wah Kak, senang sekali ya. Iya. Wah, bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Iya, Kak. semua karena kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami ya Kak ya. Betul Kak. Wah, ini hari Minggu sih Kak. Iya, ini hari Minggu lagi dah. Wah, seneng dong. Iya. Kita kan bisa ketemu adik-adik lagi Kak. Iya. Ya, Iya. bisa memuji Tuhan. Ya, sama adik-adik semua meskipun masih ibadah online ya Kak. Iya. Tapi kita harus tetap semangat loh Kak. Semangat Iya, dong. jangan kurang semangatnya tapi harus Lebih semangat lagi. Setuju Kak? Setuju. Iya, oh kita sapa dulu adik Iya. Kak. Iya. Halo. Hai anak-anak. Hai anak-anak. Halo anak-anak. Iya, waduh. Sungguh sukacitanya melimpah dalam hidup kita ya Kak ya. Amin. Ya Kak. Kita pasti mau terima berkat dari Tuhan. Mau. Iya. Mau banget tuh. Mau banget? Iya, Kak pasti juga mau dong Kak. Iya, adik-adik mau nggak ya Kak? Pasti mau dong. Mau kita sama-sama aja tangkap berkat dulu Ya, Kak. ayo. Iya. Pastinya tangkap berkat dari siapa Kak? Dari Tuhan Yesus. Iya, jangan dari yang lain ya. Iya. Dari Tuhan Yesus. Kita mau tangkap berkat Tuhan dulu yuk. Ayo, kita mau melompat, kita mau siapkan tangan kita. Iya. Ya, kita mau siapkan tangan kita, ya. Kita mau melompat. Tangkap berkat dari Tuhan, kita melompat. Hup. Ya, kita pegang adik-adik berkat dari Tuhan ini. Iya. Wah, ini berkat sudah kita pegang Kak. Iya. Kita dapat berkat dari Tuhan loh. Amin. Berkat Tuhan ini kita mau apakan? Kita mau buang atau kita mau simpan atau kita mau apakan Kak? Kita simpan Oh iya, kita simpan, kita taruh di mana ini di Kak? hati kamu. Oh iya, kita mau taruh di hati ya adik-adik ya. Iya. Berkat dari Tuhan ini kita mau taruh di hati kita. Yuk kita masukkan dalam hati kita ya sama-sama. Yuk pelan-pelan kita masukkan dalam hati kita. Wow, Enak kan? Nyes, Kak. Adem. adem rasanya nyes. Iya adik-adik. Iya. Wah sukacita ya Iya, Kak ya. sukacita. Setelah kita terima berkat dari Tuhan, kita juga mau bagikan berkat itu Iya. Kak. Ayo, ayo, Pada ayo. adik-adik semua, yuk kita bagikan berkat itu kepada adik-adik yuk. Wus, 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 yeay. Ya. Kak, sebelum kita memuji Tuhan nih, kita mau mainan dulu yuk. Ayo, Mau biar nggak? nggak kaku. Kak Murni mau? Mau. Wah iya, adik-adik di rumah mau nggak? Mau pastinya ya. Yuk kita mau tepuk. Namanya tepuk taktik tuh. Ya, Ini tepuknya baru ya Kak? ya gitu deh Kak. Kita coba belajar ya Kak ya. Belajar, ya. Yuk, pelan-pelan dulu ya Kak. Iya. Kalau tak itu tepuk tangan 2 kali. Tak tak tak. Ini tik tik tik. Tuk tuk tuk. Bum bum bum. Gitu Kak. Bisa? Bisa, bisa. Pelan-pelan lagi ya. Iya. Ayo. 1 2 3. Tak tak tak. Tik tik tik. Tuk tuk tuk. Bum bum bum. Gitu Kak. Supaya kita konsentrasi. Iya. Supaya ibadah kita fokus sama Tuhan. Makanya permainan ini melatih kita untuk fokus, Fokus. Kak. Yuk coba lagi ya Kak ya. Iya, iya, iya. Yuk. 1 2 3. Tak tak tak. Tik tik tik.
tuk tuk tuk, bum 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 lagi. Tak tak tak, tik tik tik, tuk tuk tuk. Lebih cepat lagi. Tak tak tak, tik tik tik, tuk tuk tuk, bum bum bum. Tak tak tak, tik tik tik, tuk tuk tuk, bum bum bum. Iya. Sampai salah ini Kak. Iya, nggak apa-apa ya Kak, belajar ya Kak. Nah, itu kita belajar untuk fokus ya Kak ya. Iya. Mari Kak Krisya kita cepat-cepat kita Memuji memuji Tuhan. Tuhan. Iya Kak. Iya, sudah kangen kita. Sudah kangen Iya, ya. anak-anak di rumah juga kangen loh Kak. Iya betul sekali Iya. Kak. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo. Mari kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, ya Raja, Raja, ya Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh ya Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, ya Raja, Raja, ya Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dia Raja, oh Dia Raja, oh Dia Raja. Keren, sukacita sekali Kak. Iya, sukacita. Pastinya adik-adik di rumah sukacita juga ya. Iya. Sama kita di sini ya. Benar, betul sekali Kak. Kak, Kak Moni bisa main musik enggak? Nggak bisa ya Kak. Bisa. Nggak bisa. Berarti sama dong Kak. Iya. Adik-adik pasti ada bisa main musik nih. Pastinya adik-adik kan pintar-pintar. Iya, kalau bisa main musik, ya jadi bisa bermain musik, bisa memuji menyembah Tuhan ya. Jadi Iya. kita bisa ya Kak ya. Iya. Ya sambil memuji Tuhan. Ya adik-adik juga bisa tangga nada enggak ya Kak? Tangga nada itu apa aja Kak? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tepuk tangan dulu Kak. Hebat. Iya. Itu tangga nada ya Kak ya? Iya, itu tangan ada. Yuk kita memuji Tuhan lebih lagi Kak. Kita Ayo. mau nyanyi lebih lagi. Kita mau katakan do, re, mi,
Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Luar biasa sekali ya. Iya Kak, kita dikasih anggota badan yang lengkap Kak. Ada mata, ada telinga, Ada mulut ya ada mulut ya. Mulut ini kita mau gunakan buat apa Kak? untuk memuji Tuhan. Iya betul sekali, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan digunakan buat apa Kak? Buat marah-marah. Iya. Boleh nggak kamu? Tidak boleh dong, Nggak kita kan boleh anak dong. Tuhan Yesus. Iya, harus menggunakan mulut ini Dengan baik. memuji dan memuliakan nama Iya. Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus suka memuji Puji Tuhan. Tuhan. Iya Kak. Yuk Kak, kita mau nyanyi lebih lagi ya. Iya. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Bapakku datang
Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yang lebih lagi kita mau nyanyi buat Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama beribadah dengan anak-anak AKK di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu, belajar bersama-sama akan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang mengurapi kami, Kau yang memberkati kami semua, supaya kami boleh mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik AKK, apa kabar semuanya? Shalom. Haleluya, luar biasa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini adik-adik kita akan belajar dengan satu tema, mulutku memuliakan Tuhan. Nah, yuk kita langsung buka di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-21. Kak Sari bacakan ya adik-adik. Mazmur 145 ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kita boleh belajar ya, bahwa kita diciptakan Tuhan itu dengan sempurna. Kita punya mulut, kita punya kaki, punya tangan, punya telinga, dan kita mau gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pagi hari ini karena temanya mulutku untuk memuliakan Tuhan, kita mau belajar bagaimana mulut kita gunakan untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, memuji Tuhan itu sampai kapan? Firman Tuhan katakan bahwa memuji Tuhan itu tidak ada batasnya. Ya, memuji Tuhan itu dilakukan ya, adik-adik, untuk seterusnya dan selamanya. Jadi setiap saat dan sampai selamanya. Selama kita ada di bumi ini, bahkan ketika kita nanti dipanggil Tuhan, kita ditempatkan di surga, kita tetap memuji Tuhan adik-adik. Oleh sebab itu, mari selama kita ada di bumi ini kita belajar sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik, kenapa ya kita kok harus memuji Tuhan? Karena tujuan hidup kita adalah untuk meninggikan Tuhan, dan hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan adik-adik. Oleh sebab itu ketika kita mau memuji Tuhan, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan senang adik-adik. Ketika melihat adik-adik memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tepuk tangan, dengan menari ya, dengan ekspresi yang luar biasa, Tuhan itu pasti senang melihat adik-adik ya. Oleh sebab itu adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar ya, bagaimana kita mau memuji Tuhan dengan
sungguh-sungguh ya kita mau belajar dari tokoh ya di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama juga di Perjanjian Baru. Nah, adik-adik, yang pertama kita mau belajar dari Perjanjian Lama ya. Di situ ya kita mau belajar tentang Daud ya, adik-adik. Siapa yang nggak kenal Daud, adik-adik? Ya, adik-adik sudah banyak ya tahu ceritanya tentang Daud ya. Dari kecil dia sebagai penggembala domba, akhirnya dia diurapi menjadi raja. Karena apa, adik-adik? Karena hatinya cinta akan Tuhan ya. Setiap hari, setiap saat dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kalau dia memuji Tuhan, adik-adik, dia itu ya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menari-nari ya, menyanyi-nyanyi, dan dia itu tidak pernah malu ketika dia memuji Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita buka di dalam 2 Samuel ya. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 bagian A ya. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 bagian A. Nah, ini loh buktinya bahwa Daud itu kalau memuji Tuhan dengan menari-nari ya. Kak Sari bacakan ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Nah, adik-adik, Daud ini seorang raja loh, adik-adik. Tetapi ketika dia memuji Tuhan, ketika dia menyembah Tuhan, dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dia tidak malu dengan siapapun. Dia menari-nari, dia melompat-lompat. Karena apa, adik-adik? Ada rasa cinta, ada rasa ingin membalas cintanya Tuhan. Ya, adik-adik. Oleh sebab itu, apa, adik-adik, kita mau belajar ya dari Raja Daud ini. Bagaimana dia hatinya itu selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena apa, adik-adik? Dia tahu ya, Daud ini dia tahu bahwa Tuhan itu selalu baik kepada dia ya. Dan Tuhan itu selalu menolong hidupnya. Bagaimana dengan kita, adik-adik? Ya, Kak Sari percaya, juga saya percaya adik-adik semua mengalami kebaikan Tuhan ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan tidak pernah membuat kalian selalu bersedih ya. Tuhan pasti datang tepat waktunya ya. Tuhan pasti menghibur kalian, Tuhan pasti menguatkan kalian ya. Demikian juga dengan Daud. Adik-adik ingat cerita bagaimana Daud menghadapi Goliat, adik-adik ya. Kenapa Tuhan menyertai Daud ya, sehingga Goliat bisa dikalahkan oleh Daud? Karena Daud ini hatinya cinta kepada Tuhan ya. Daud ini hatinya melekat kepada Tuhan. Dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu memuji-muji nama Tuhan. Sehingga dalam hidupnya Daud disertai oleh Tuhan ya. Ketika Daud bersedih, adik-adik ya, ketika anaknya meninggal, dia datang kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menghibur, dan Tuhan memberikan anak yang baru lagi. Nah, itulah adik-adik yang dilakukan Tuhan buat Daud ya. Saya juga berharap ya adik-adik di sini boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga adik-adik tidak diem ya, adik-adik tidak semangat ya, tetapi adik-adik harus semangat, adik-adik harus bersukacita ya, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Nah, yang kedua, adik-adik, kita belajar dari Perjanjian Baru ya. Adik-adik, kita belajar dari Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, Paulus ini dulunya adalah namanya Saulus ya. Adik-adik juga pernah ya dikasih firman ini bahwa Saulus ya dulu adalah seorang yang sangat benci kepada Tuhan.
bahkan murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, ya, dibenci sama yang namanya Saulus. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasihnya Tuhan, Saulus ini dijamah oleh Tuhan, ya. Saulus ini berkati oleh Tuhan sehingga dia menerima anugerah keselamatan, ya. Saulus boleh bertobat dan akhirnya namanya berubah menjadi siapa, adik-adik? Paulus. Nah, setelah bertobat adik-adik, Paulus juga merasakan cintanya Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, ya. Sehingga Paulus tidak tinggal diam, tetapi dia mau membalas cinta kasih Tuhan itu dalam hidupnya. Dia bersama-sama dengan Silas, dia melayani Tuhan, dia mengabarkan firman Tuhan kemana-mana adik-adik, ya. Sampai akhirnya adik-adik, dia juga mengalami hal yang sama. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia dibenci oleh orang-orang, ya. Dia ditolak oleh banyak orang seperti dulu yang pernah dia lakukan sebelum menerima firman Tuhan, sebelum menerima Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu bahwa bagaimana pengorbanannya, ya, Paulus ketika dia memberitakan firman Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, dia itu sampai masuk ke penjara, adik-adik. Nah, waktu di penjara, nah adik-adik, inilah, ya, yang dia lakukan, yang dia untuk membalas kasih Tuhan. Dia itu memuji-muji Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya. Yuk kita baca, kita baca di Kisah Rasul pasal yang ke-16. Nah, ayat 24 dulu, ya. Kak Sari bacakan, ya. Kisah Para Rasul ayat pasal 16 ayat yang ke-24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, adik-adik, inilah penderitaan Paulus dan Silas di dalam penjara, ya. Dia itu sudah dimasukkan ke penjara yang paling tengah, ya. Kakinya dipasung. Adik-adik bisa membayangkan bagaimana penderitaan Paulus dan Silas waktu itu, ya. Bagaimana ketika dia mungkin mau ke belakang, ya. Piye carane, ya? Bagaimana caranya ketika dia harus menahan segala sesuatunya. Tetapi Tuhan itu luar biasa, ya. Ketika waktu Paulus dan Silas ada di dalam penjara, Tuhan tetap memberikan damai sejahtera. Tuhan tetap memberikan sukacita kepada mereka berdua. Ya, adik-adik, kita lanjut baca yang ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Adik-adik, inilah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ketika teman-temannya, ya, orang yang di penjara itu pada tidur, kepala penjara pun tidur, apa yang dia lakukan? Dia ingat akan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, ya. Dia berdoa, dia menyanyi, ya, dengan suara yang keras loh adik-adik. Nah, inilah contoh, ya, Paulus dan Silas. Ketika dia memuji Tuhan, dia melakukan dengan suara yang keras. Suara yang keras dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ya, dan apa yang dilakukan Tuhan? Ketika Tuhan melihat hati-hati Paulus dan Silas, Tuhan tidak tinggal diam, adik-adik. Ya, ada kuasa di dalam pujian. Yuk kita katakan sama-sama,
2, 3. Ada kuasa di dalam pujian adik-adik. Ya, waktu tengah malam, ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang keras. Ayat 26 ya, kita baca sama-sama. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya, yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Adik-adik, firman Tuhan ini luar biasa. Tuhan tidak pernah tidur, ya. Tengah malam loh ini adik-adik, ya. Tengah malam waktunya orang pada istirahat, waktunya orang pada tidur lelap. Yang dilakukan Paulus dan Silas adalah memuji Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia lakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan mendatangkan gempa bumi dan akhirnya semua terlepas. Belenggu-belenggu terlepas, ya. Pintu-pintu penjara terlepas, ya. Namun Saulus dan Silas ini adalah orang yang luar biasa. Dia tidak langsung melarikan diri. Dia tidak langsung, wah, kesempatan ini, ya, belenggu kita terlepas, pintu terlepas, orang-orang pada tidur, kita pergi aja dari sini. Oh tidak adik-adik, Paulus dan Silas tetap orang-orang yang taat. Ya, ketika itu terlepas, ada sesuatu yang luar biasa adik-adik. Dia dapat memberitakan firman di situ, ya. Dia bisa memberitakan firman ke orang-orang yang di penjara, bisa memberitakan firman kepada kepala penjara, dan mereka terima Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya adik-adik. Nah, oleh sebab itu adik-adik, jangan takut untuk memuji Tuhan, ya. Jangan takut, jangan minder, ya. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Sarim mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, kita mau nyanyi sama-sama, ya. Bila Roh Allah ada di dalamku. Mari Kak Kesia sama Kak Mur bisa bantu untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Yuk kita semua bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan menari buat Tuhan. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Semua menari, kan menari. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Yuk semua anak-anak memuji Tuhan, menari buat Tuhan. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari seperti dak menari. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan
buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami mau menjadi anak-anak yang suka akan memuji Tuhan, suka akan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kreativitas kita minggu ini adalah adik-adik nanti tolong ya mengirimkan video ya, video adik-adik memuji Tuhan ya. Dan pujiannya adalah Bila Roh Allah Ada ya. Tadi seperti Kak Sari, Kak Kesia dan Kak Mur tadi nyanyi ya. Adik-adik bisa dengan musik ya. Kalau kalian orang tuanya atau kakaknya bisa main musik, bisa diiringi musik. Tetapi kalau tidak ada, tidak apa-apa adik-adik, akapela ya. Yang penting kalian sungguh-sungguh menyanyi dan menari buat Tuhan. Ada gift spesial yang akan dibagikan nanti ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya Kak, ya kita senang sekali. Kita sudah Memuji Tuhan, kita dan bisa bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sari. Iya Kak ya. Iya. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan harus suka apa Kak Mur? Suka memuji. Iya, suka Suka memuji menyembah. Tuhan. Iya, suka Ya. menyembah. Itu harus kita jadikan sebagai Gaya gaya hidup. ya. Nah, Kak, sekarang kita akan menyampaikan pengumuman ke adik-adik. Ya. Ya. Pengumuman yang pertama adik-adik ya. Jangan lupa setiap minggu tetap ada ibadah online. Meskipun kita belum bisa beribadah bersama di gereja, akan tetapi ada ibadah online setiap minggunya. Iya. Dan linknya akan dibagikan ya dari kelas AKG ya. Lalu yang pengumuman yang kedua, Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. dan apa Kak, terapkan Terapkan 5M. ya adik-adik harus senantiasa di rumah harus Makan makanan yang bergizi dan cukup ya, Iya, Kak. iya. Harus banyak Olahraga dan tidur yang cukup supaya sehat ya Kak ya. Iya Kak. Ya. Lalu pengumuman yang ketiga, adik-adik di rumah harus senantiasa belajar. Meskipun masih daring harus tetap sungguh-sungguh. Nah, bagi adik-adik yang ujian ya Kak, Iya. yang kelas 6 ya harus sungguh-sungguh mengerjakan ujiannya, berdoa dan belajar. Dan momen yang terakhir Kak, yang keempat ya. Tadi Kak Sari sudah menyampaikan bahwa adik-adik membuat kreativitasnya bernyanyi, mengirimkan video adik-adik ya, bernyanyi dengan judul Bila Roh Allah Ada ya, bernyanyi dengan gerakan pastinya Iya, yang kita pasti, menari buat iya. Tuhan. Nah, adik-adik kalau punya alat musik di rumah bisa menggunakan alat musik, diiringi alat musik. Tapi yang tidak punya juga tidak apa-apa, menyanyi seperti biasa Iya. ya, di video lalu dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Ada grup Esra, Nehemia, Yesaya, dan Tunas. Iya Kak. Nah, oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.